Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnu Fahama STNK, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Terima kasih sedang diberikan kesempatan untuk mengajukan Serdos tahun 2025. Adapun CPMK atas capaian pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa agar bisa melakukan kegiatan dan pengukuran akuntansi. Selanjutnya bisa memakai informasi keuangan dan sebagai bahan terminologi dalam akuntansi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat mempelajari siklus akuntansi. Video ini dibuat sebagai bahan pertimbangan untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Selamat menyaksikan. Di mata kuliah pengantar akuntansi untuk pertemuan yang keempat, di mana sebelumnya kita sudah bertemu di pertemuan ketiga membahas mengenai persamaan akuntansi. Teman-teman sudah siap untuk menerima materi hari ini? Ya. Oke. Pertama-tama, hal yang paling utama yang kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul lagi di mata kuliah pengantar akuntansi untuk pertemuan keempat. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad. Semoga apa yang disampaikan hari ini materi yang cukup teman-teman akan jadikan sebagai acuan dalam pelaporan keuangan. Jadi tolong disimak dengan baik untuk materi keempat kita, yaitu mengenai akun dan manfaat. Kalau sebelumnya mengenai persamaan akuntansi. Kemarin teman-teman ingat persamaan akuntansi itu apa saja? Apa kira-kira yang ingat dari pertemuan kemarin persamaan akuntansi sebelum masuk ke materi akun dan manfaat? Karena semuanya sudah punya literatur masing-masing, sudah punya referensinya. Apa? Persamaan akuntansi sebelum masuk ke akun dan manfaat. Kenapa? Silakan suaranya, Mbak. Persamaan dasar akuntansi itu menunjukkan bahwa aset harus sebanding dengan kewajiban dan ekuitas. Betul. Jadi yang namanya persamaan akuntansi itu harus selaras antara aset. Selaras itu artinya harus balance antara aset dengan apa tadi Pak? Kewajiban dan ekuitas. Ini dalam persamaan akuntansi. Ada aset harus berbanding lurus dengan penjumlahan antara kewajiban dan ekuitas. Jika asetnya 1 juta teman-teman, saya kasih sampel. Kalau kewajibannya 500, berarti berapa besaran ekuitasnya dalam persamaan akuntansi? 500.000. Jadi inilah bentuk dari persamaan akuntansi. Harus balancing, harus seimbang antara sisi kanan dengan sisi kiri. Kalau ibaratkan aset itu ada di sisi kanan saya, berarti sisi kiri saya harus balance. Balance-nya antara penjumlahan kewajiban dengan ekuitas. Nah, hari ini akan membahas akun-akun dalam akuntansi. Akun-akunnya apa saja Bu yang muncul dalam pelaporan keuangan? Dimulai dari ini dulu induknya. Kalau dalam aset, misalkan akuntansinya aset, berarti akun-akun dalam aset itu apa saja yang termasuk ke dalam aset. Oke? Kita mulai dari slide pertama. Apa itu istilah akun? Akun, pernah punya akun? Akun apa saja selain sosmed? Sosmed disebut dengan IG, dengan email ya. Akun bank, punya rekening. Ini salah satu yang teman-teman sudah jalankan. Selain akun sosmed, akun IG, akun email, ini adalah ada akun rekening dan akun yang di dalam pengantar
Selanjutnya, dalam pembuatan pelaporan ini ada bentuknya akun tersebut. Ada model T. Ada model T, T ini bukan T ya, model T seperti ini. Sisi debit dan kreditnya dalam bagian T. Jadi ini bukan karena ini aliran A, B, C enggak, tapi ini adalah bentuk dari yang namanya akun. Untuk membuatnya pakai cara atau gambar advert atau form seperti ini, gitu ya. Nah, ini contohnya bentuk akun dalam bentuk 2 kolom. Ada keterangan waktu, biasanya ada tanggal, ada nama akun. Akunnya tadi kalau misalkan di pembelian peralatan berarti peralatannya di sisi debit, dan kalau dibeli secara tunai ada pada sisi kredit, gitu ya. Kalau belinya tunai, nah beda case kalau belinya adalah secara utang. Ini yang contoh akunnya ada 4 kolom, kalau tadi 2 kolom, ini 4 kolom. Ini hanya menambahkan lebih banyak keterangan daripada kita, gitu ya. Nah, pengelompokan akun. Pengelompokan akun ada akun permanen, ada akun temporer. Kalau ini berarti memang sudah bagus sekali nih, permanen, udah nggak bisa diganggu. Kalau temporer tergantung temporary, tergantung dari situasional, gitu ya. Kalau sudah dibutuhkan ya tidak akan ditambahkan. Tapi kalau permanen sudah baku, tidak boleh tidak ada akun tersebut. Berarti pakainya adalah akun permanen. Selanjutnya, pengelompokan akun ada berdasarkan posisi keuangan, ada laba rugi. Kalau posisi laba rugi itu kan teman-teman sudah ketahui, laba rugi itu akun yang akan digunakan pendapatan dengan beban. Kalau akunnya adalah arus kas masuk, gitu ya, benar ya? Kalau misalkan neraca itu komposisi antara aset dengan ini kewajiban plus ekuitas, di situ tergambarkan. Apakah posisinya balance antara neraca kan untuk melihat komposisi balance-nya pelaporan keuangan tersebut. Maka dalam pelaporannya biasanya akan menggambarkan hal tersebut. Nih, kita kembali ke persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Teman-teman sudah hafal ini asetnya apa saja dalam bentuk-bentuk aset? Nah, coba saya hilangkan dulu ya. Aset yang pertama, jenisnya ada aset apa saja? Aset tetap, benar, aset tetap benar. Apa lagi? Itu baru pengelompokannya ya. Baru pengelompokannya ada aset lancar, aset tidak tetap, aset tetap, sisa apa? Nah, aset berwujud tidak berwujud. Dan ada aset lainnya. Ini baru pengelompokannya, belum ada isi-isi dalam aset lancar itu apa saja, gitu ya. Begitu pun dengan yang namanya kewajiban atau liabilitas istilah lain, dan ekuitas. Kita teruskan, oke? Dan ini adalah pengelompokan pendapatan dan beban. Pengelompokan tadi akun yang permanen dengan akun yang memang temporary itu ada bagian yang kalau permanen tidak bisa diganggu, ini pasti harus ada aset, kewajiban dan ekuitas atau liabilitas itu yang lainnya. Tapi kalau temporary itu ada pendapatan dan beban. Apakah memang Bu ini harus ada terus? Kan itu tergantung. Kalau misalkan kita tidak memiliki income berarti tidak masuk dalam kategori pendapatan. Atau nggak ada beban yang dikeluarkan berarti memang tidak ada pelaporan atau akun yang digunakan temporer, gitu ya. Nah, teman-teman sudah hafal mengenai akun yang termasuk akun lancar? Sudah? Oke. Akun lancar itu terdiri dari yang paling sangat cepat liquid. Ya. Apa itu yang paling liquid, teman-teman? Di antara aset lancar yang pertama adalah kas. Yang kedua adalah yang ketiga ini hanya 3 poin ini saja yang menjadi unsur pada aset lancar. Kenapa ini termasuk aset lancar? Karena yang paling cepat memperoleh kas atau tunai. Kas memang ada uang kasnya. Kalau misalkan piutang berarti karena kita menagih itu sangat liquid sekali punya tagihan tersebut atau punya perlengkapan yang memang cepat untuk bisa mendapatkan yang namanya income. Ini termasuk ke dalam aset lancar. Aset tidak lancar, aset tetap berwujudnya ada peralatan kantor, kendaraan, berarti ini termasuk aset berwujud. Kendaraan perusahaan ataupun peralatan
Goodwill itu adalah bagian-bagian dari aset tidak berguna. Bukan berarti itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sesuatu yang liquid. Bisa teman-teman. Kalau teman-teman punya hak kekayaan intelektual dan itu didaftarkan sebagai hak paten misalkan, orang yang menggunakan produk tersebut atau nama tersebut itu harus membayar hak paten atau goodwill-nya kepada gitu ya. Ini untuk utang. Utang itu ada utang jangka pendek, utang jangka panjang. Dan untuk ekuitas atau modal itu bisa dari modal saham, bisa juga dari saldo ya. Benar? Utang itu bisa utang lancar apa Bu? Utang lancar, utang jangka pendek, utang usaha, utang gaji. Itu adalah utang-utang jangka pendek yang harus segera teman-teman tunaikan kewajibannya. Ya, kalau utang jangka panjang, obligasi biasanya identik dengan berapa tahun ke depan harus membayar ya kewajiban tersebut, namanya obligasi. Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya beban. Beban ini kalau dalam akuntansi atau dalam akuntansi biaya ada dua teman-teman. Ada biaya atau beban itu termasuk kategori beban produksi dan beban operasional atau beban AU dan pemasaran. Kalau beban produksi itu ada tiga, ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, sama biaya overhead. Dan kalau misalkan dia termasuk kategori biaya atau beban pemasaran atau beban administrasi umum, itu seperti yang disampaikan di sini. Ada beban iklan, beban gaji, atau beban listrik yang memang ada di setiap pengeluaran perusahaan. Cukup? Cukup paham? Boleh saya cek apakah sudah mengerti mengenai perbedaan antara aset lancar dengan kewajiban dan ekuitasnya? Boleh. Oke. Kalau kas itu dalam sisi debit kredit berada pada sisi kiri atau kanan? Kiri. Nah, kita ini ya, kalau debit kredit. Kalau aset bertambah ada di mana? Kalau kewajiban bertambah ada di sisi debit atau kredit? Bisa? Oke, saya gambarkan dulu. Kalau ini kan untuk tensinya ya, untuk gambarannya. Kalau aset, kalau dia bertambah itu berarti ada di debit, kalau berkurang? Coba ya, tadi kan sudah disebutkan macam-macamnya aset. Kalau yang namanya piutang, apabila berkurang ada pada sisi langsung sebutkan kredit atau debit. Nah, kita ini ya, kita bandingkan antara sisi kiri saya dengan sisi kanan saya. Kalau saya tanyakan apabila kendaraan bertambah pada sisi debit. Ini cuma 5% aja. Debit. Saya tanya ke yang sebelah kanan saya. Kalau piutang berkurang ada pada sisi apa? Debit. Oke. Yang paling gemuruh untuk jawaban benarnya, kalau piutang berkurang itu ada pada sisi debit. Dan untuk kendaraan apabila bertambah itu pada sisi debit. Karena dia bagian dari aset. Ya, kalau bertambah ada pada sisi debit, kalau berkurang ada pada sisi kredit. Boleh try lagi? Oke, lihat dulu. Kalau ini mah gampang, karena kan cuma ada jangka pendek, jangka panjang. Tapi bentukan dari jangka panjang itu obligasi, kalau jangka pendek utang gaji termasuk kategori liabilities. Kalau dia berkurang, berarti ke bawah, ya. Kalau berkurang ada pada sisi debit, kalau dia nambah kewajibannya atau liabilitiesnya itu naik di sisi kredit. Nah, kalau saya tanya hutang gaji, kalau berkurang ada pada sisi debit. Nah, lihat ya. Kalau obligasi berkurang ada pada sisi debit. Kalau obligasi bertambah ada pada sisi debit. Kalau beban utang usaha berkurang pada sisi debit. Oke, kan berkurang. Oke, jadi memang kalau bertambah, kalau liabilities ada pada sisi debit. Kalau bertambah ada pada sisi kredit. Ekuitas satu lagi, karena persamaan tadi, persamaan akuntansi itu ada aset, liabilities, dan ekuitas. Ekuitas ini tidak beda jauh dengan yang namanya kewajiban. Apabila bertambah ada pada sisi kredit. Kalau berkurang
pada sisi debit dan bertambah pada sisi kredit. Ini sama pendapatan, benar ya? Pendapatan, ekuitas dan liabilitas apabila bertambah ada pada sisi kredit, apabila menurun atau berkurang ada pada sisi debit. Selanjutnya beban. Beban ini sama dengan aset. Kalau bertambah di sisi debit, kalau berkurang di sisi kredit. Ini persamaan dan perbedaannya. Kalau dividen, dividen sama. Seperti dividen itu kan berarti yang diterima oleh para pemegang saham. Nah, apabila bertambah sisi debit, berkurang pada sisi kredit. Ini berarti samanya sama dengan aset, sama dengan beban, ya. Ini similarity-nya, perlakuan akunnya. Oke, semua akun-akun tersebut itu tersaji pada laporan keuangan. Salah satunya kita posting dulu setelah di jurnal ke buku besar. Di jurnal dulu betul. Transaksi tersebut baru dituangkan ke dalam bentuk buku besar. Setelah di buku besar dimasukkan ke mana lagi? Neraca. Laporan laba rugi. Lanjut lagi ke mana? Baca. Laporan ekuitas. Oke, demikian untuk materi hari ini, akun dan manfaatnya. Ada tes kecil dari saya untuk mengukur teman-teman ini sudah menguasai materi hari ini. Tadi kan sudah dicontohkan apabila aset itu sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kalau asetnya 1 juta dengan kewajibannya 500.000, maka ekuitasnya adalah 500.000. Saya sudah share ke ketua kelas untuk tesnya. Silahkan diisi, duduk per baris saja. Baris pertama satu kelompok satu kelompok. Oke, silakan percobaan untuk kelompok pertama sudah dibuka di grupnya masing-masing. Ini saya menggunakan aplikasi Wayground. Jadi teman-teman ini seperti quizzes. Jadi teman-teman langsung bisa lihat scoringnya setelah teman-teman pilih jawaban mana dari pertanyaan yang saya tampilkan. Silakan, 5 menit sudah terbuka. Yang sudah terbuka langsung pilih jawaban yang paling benar. Oke, 5 menit. Kita akan lihat responsnya dari para mahasiswa untuk jawabannya. Wah, sudah ada ya jawabannya. Kita berikan applause dulu untuk yang sudah mengerjakan. Luar biasa sampai bawah. Siapa ini? Kira-kira kalau misalkan, oke, tolong dilihat dulu. Nah, ini ya, teman-teman tadi ada pertanyaan mengenai mana pertanyaan satunya? Coba kita bahas bersama-sama. Pertanyaan 1. Berikut ini yang tidak termasuk dalam aset lancar, yang tidak termasuk berarti yang bukan kas, bukan piutang, bukan perlengkapan. Berarti kendaraan, hak paten, dan usaha. Karena ini bagian dari kendaraan itu aset apa? Aset berwujud. Kalau hak paten tidak berwujud, kalau penyusutan itu adalah beban. Oke, jadi yang tidak termasuk. Nomor kedua. Berikut ini yang merupakan rumus persamaan akuntansi. Ini kan? Harusnya tidak salah. Berarti aset sama dengan kewajiban plus sangat mudah sekali. Selanjutnya, apa yang termasuk dalam komponen laporan ekuitas? Yang bukan ya, itu adalah beban. Karena dalam beban itu ada pada laporan laba rugi. Selanjutnya, kalau kita memiliki aset 6,5 juta dengan kewajiban 3,5 juta, maka jawabannya untuk ekuitas berapa? 3 juta ya, warna hijau. Karena 3,5 ditambah dengan 3 juta pasti asetnya adalah 6
Pertanyaan kelima, apabila perusahaan menerima pembayaran tunai sebesar 65% atas pekerjaan yang telah dilakukan dan total pembayarannya adalah 1 juta, bagaimana pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan akuntansi? Berarti yang bertambah itu uangnya sejuta ya? Nah, berarti kalau sedang menerima uangnya dari kewajiban, dari asetnya, dari usaha yang kita lakukan, kita dapat income, berarti aset kita bertambah. Itu akan selaras dengan yang namanya kewajiban. Dengan selaras dengan yang namanya ekuitas. Berarti modal kita juga bertambah. Bu, kenapa posisi kewajiban tidak ada di sini? Karena dia membayarnya secara tunai. Ya. Terakhir, Adi Guna memiliki harta 175.250.000. 30% dari harta tersebut merupakan utang. Berarti total asetnya itu 175.250.000 dan 30%-nya itu adalah utang. Berarti tinggal dikalikan 30% dari 175.250.000 itu adalah miliknya PT Adi Guna. Oke, silahkan diperkalikan, pasti sisanya ada 120.175. Karena 30%-nya itu pasti ini dari utang. Yang ditanyakan itu berapa modalnya ditambah 30% tadi, gitu ya. Oke, bagaimana yang sedang mengisi? Alhamdulillah. Kalau aset bertambah di sisi Kiri. debit. Kalau yang namanya ekuitas bertambah di sisi debit. Ekuitas kredit. Oke, ingat-ingat yang akan sama kalau bertambah itu adalah aset, apalagi dividen dan beban. Ya, beban ya satunya ya. Kalau yang akan ada bertambah di sisi kredit itu adalah kewajiban, ekuitas dan pendapatan. Tolong diingat, oke? Sekian presentasi hari ini untuk materi mengenai akun dan manfaatnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua hari ini dan bisa kita teruskan di minggu depan untuk kita jadikan bahan sebelum kuis 1. Demikian akhir dari presentasi ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran untuk mata kuliah pengantar akuntansi sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga rangkaian persyaratan yang saya lampirkan sebagai persyaratan Serdos tahun 2025 dapat diterima. Sekian dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.